Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita coba cover salah satu game dari turnamen online Chess Champion Tour, Chess Apple Master, babak penyisihan hari kedua tadi malam. Dan berikut ini kawan, perolehan sementara poin sampai 10 putaran yang telah dimainkan. Wesley So masih berada di puncak sama seperti kemarin kawan. Begitu juga dengan debutan Grandmaster termuda saat ini, Abhimanyu Mishra, yang tak beranjak jadi juru kunci. Setelah di match day kedua semalam tak memetik kemenangan satupun, sama seperti hari sebelumnya, dia mengalami 4 kali kekalahan dan 1 kali remis. Hingga putaran ke-10 ini dia hanya mampu memetik 1 poin. Sore ini kita akan lihat permainan anak 12 tahun ini kawan, berhadapan dengan pemain senior Shahryar Mamedyarov di putaran ke-9 tadi malam. Dan kita langsung saja ke atas papan, tak perlu kita bandingkan profil kedua pemain kawan, karena tentu perbedaannya sangat jelas kedua pemain ini. Kita langsung saja, di sini Abhimanyu Mishra pegang hitam, Mamedyarov pegang putih, bermain dengan pion E4. Abhimanyu Mishra meladeni dengan permainan Sicilian Defense pion C5, dan Mamedyarov memilih variasi tertutup dengan variasi alapin pion C3. Kuda hitam F6 menyerang pion E4, pion didorong maju, kuda menghindar ke D5, dan gajah C4 terus mengejar kuda. Kuda mundur ke B6 berbalik mengancam gajah, gajah mundur ke B3, dan sekarang pion D6 lanjut Abhimanyu Mishra. Tantangan pion ini kawan diterima Mamedyarov, pion pukul pion dipukul balik menggunakan menteri. Selanjutnya Mamedyarov mengembangkan kuda F3-nya dan Abhimanyu Mishra mendorong pionnya mengancam gajah. Gajah mundur ke C2 dan Abhimanyu melakukan skak dengan menterinya di E6 skak. Raja menghindar ke F1 dan sekarang Abhimanyu mendorong pion G6 untuk memfianchetto gajah di peta G7 nanti. Mamedyarov melanjutkan dengan pion B3, gajah hitam G7, kuda putih A3 berniat untuk pukul pion yang ada di peta C4, didahului Abhimanyu Mishra dengan pion C pukul pion B3. Dipukul balik menggunakan pion, selanjutnya Abhimanyu Mishra rokade pendek, Mamedyarov melanjutkan pion D4, membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajahnya. Abhimanyu Mishra melanjutkan pengembangan kuda C6, pion H4 lanjut Mamedyarov, dihentikan oleh pion H5, selanjutnya gajah G5 dan menteri hitam bergeser ke D7, Mamedyarov menggeser menterinya ke E1. Pada posisi ini kawan, bila Mamedyarov masih ingat, langkah ini tak asing bagi dia. Di seri Chess Champion Tour sebelumnya di Crypto Cup, urutan-urutan langkah sampai diagram ini pernah dia mainkan saat berhadapan dengan Anish Giri di babak penyisihan. Dan saat itu Anish Giri bermain dengan langkah kuda ke peta D5 dan permainan berakhir remis. Tapi di permainan ini Abhimanyu Mishra memainkan pion E6 dan kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-16 ini. Permainan berlanjut, Mamedyarov menggeser beteng A bergeser ke D1 menempati lajur pusat. Kuda hitam lompat ke D5, pion C4 mengancam kuda, kuda ke B4 menyerang gajah, gajah ke E4, sekarang pion A5 untuk memperkuat posisi kudanya di peta B4 ini kawan, karena posisi gajah di peta E4 ini mendukung pion D5-nya nanti, sehingga bila hitam tidak berhati-hati di langkah berikutnya kuda yang ada di peta B4 ini akan tewas oleh menteri hitam. Di sini Mamedyarov melanjutkan dengan langkah kuda B5, pion B6 membuka atau mengosongkan peta bagi pengembangan gajahnya di peta B7 nanti. Direspon oleh Mamedyarov dengan langkah kuda E5 untuk mengancam menteri hitam. Tentu bila kuda pukul kuda, gajah bisa mendapatkan beteng yang ada di peta A8. Ataupun bila gajah ini kawan yang pukul kuda putih, selanjutnya dipukul balik oleh pion dan terbuka lajur D bagi beteng memberikan discover tag bagi menteri hitam. Setelah menteri bergeser mungkin ke B7, gajah bisa ditempatkan di F6 untuk mengunci pergerakan pion di lajur F ini, dan mungkin nanti diikuti dengan langkah menteri E3 dan akan memberikan ancaman skakmat berikutnya di peta H6, kemudian bergerak lagi ke peta G7 skakmat. Tentu variasi ini cukup riskan bagi hitam. Jadi pada posisi ini
Abhimanyu Mishra hanya menggeser menterinya ke petak B7. Selanjutnya Mamet Yarob memainkan pion G4, ingin membuka satu lajur atau dua lajur di sayap raja. Tantangan diterima, pion H pukul pion G4, selanjutnya pion H5. Kali ini tantangan ditolak. Abhimanyu Mishra mendorong pion F5-nya mengancam gajah. Gajah mundur ke G2, dan sekarang Abhimanyu Mishra mengeliminasi kuda yang ada di peta E5, menukarkan gajah dengan kuda putih. Dipukul balik menggunakan pion. Jika putih menggunakan menteri untuk memukul gajah ini berharap terjadi pertukaran menteri kawan, maka langkah ini adalah langkah blunder, karena setelah dipukul balik oleh gajah hitam, gajah putih di petak B7 tadi, posisi gajah hitam mengancam beteng yang ada di petak H1. Jika beteng ini digeser, maka kuda hitam akan bisa lari untuk menghindari ancaman pion, dan hitam akan menang 1 perwira. Oleh karena itulah, memukul gajah dengan pion ini adalah langkah terbaik. Selanjutnya, Mamet Yarob menggeser menterinya ke petak H7 untuk memberikan dukungan bagi pionnya untuk pukul pion putih di petak H5 ini. Dan bisa saja putih bermain dengan langkah pion H pukul pion G6. Untuk membuka lajur H ini kawan bagi betengnya nanti. Setelah pion ini dipukul balik oleh menteri hitam mengancam gajah, menteri putih bisa bergerak ke D2 untuk melindungi gajahnya. Bila diputus koneksinya dengan pion F4, pion bisa maju ke F6 untuk memberikan dukungan bagi betengnya untuk melakukan skak di peta H8. Setelah raja bergeser ke peta F7 diikuti dengan langkah kuda ke peta D6 skak mat. Dan tentu saja bila tidak ingin terjadi skakmat di langkah berikutnya, beteng pukul gajah, pion pukul beteng, menteri pukul pion, dan gajah putih bisa ditempatkan di peta E4 untuk persiapan beteng yang maju ke peta H7 nanti kawan, atau bisa melakukan skak. Dan tentu saja dengan variasi ini posisi putih akan semakin kuat untuk memberikan tekanan di langkah berikutnya. Tapi Mamet Yarob pada posisi ini tadi bermain dengan variasi lain dengan langkah menteri ke D2. Langkah menteri ke D2 ini sama baiknya kawan atau sama kuatnya dengan langkah pion pukul pion G6 tadi. Permainan berlanjut, Abhimanyu Mishra melanjutkan dengan langkah pion G pukul pion H5. Gajah maju ke H6, memutus koneksi antara menteri dengan pionnya, persiapan untuk beteng pukul pion ini. Juga posisi gajah mengancam beteng. Di sini Abhimanyu Mishra melangkahkan betengnya ke F7, menghindari ancaman dari gajah putih ini. Tapi ancaman skakmat sudah tak terelakkan lagi pada posisi ini kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah skakmat di 3 langkah berikutnya oleh putih. Tentu ancaman ini sangat mudah ditemukan kawan. Tak perlu berlama-lama lagi, pastinya kalian sudah paham. Langkah pertama adalah langkah pengorbanan menteri D8 skak, dipukul oleh kuda, beteng pukul kuda skak, ditutup oleh beteng, dan beteng pukul beteng skak mat. Abhimanyu Mishra kena skak mat oleh Mamet Yarob di langkah 30 dengan pola opera mid. Itulah kawan permainan antara Shahryar Mamet Yarob yang memberikan pelajaran bagi Grandmaster termuda saat ini, Abhimanyu Mishra. Semoga permainan tadi bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.